Aku rindu Tuhan, aku rindu. Aku rindu semua orang tahu. Aku rindu Tuhan, aku rindu. Semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat, sebab hanya Engkau penebus dosa. Agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu. Agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Muhammad Rusli Manu Arfa, bersama istri yang terkasih di hari ini Sabtu 25 November 2023. Nah, saya berharap dan berdoa Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Satu hal yang saya mau sampaikan juga Bapak Ibu, jika Bapak Ibu merasa terberkati dengan tayangan Sahabat Galilea yang tayang setiap Senin sampai Sabtu 4.30 waktu Indonesia bagian Barat ini, Bapak Ibu tolong bagikan kepada yang lain supaya yang lain juga diberkati, dan mari kita semua menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nah, sebelum kita berkegiatan di akhir pekan ini, kita siapkan diri, kita baca, dengar, renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang telah Engkau nyatakan bagi kami di hari ini. Setelah di sepanjang malam dalam istirahat tidur, Engkau menjaga, menyertai, memberkati sehingga kami boleh tidur dengan baik, dan kami juga oleh kemurahan-Mu kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan di hari ini. Kami akan berkegiatan di akhir pekan ini, namun sebelumnya kami akan baca, dengar, renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Apa yang kami dengar dari firman-Mu tidak untuk kami lupakan. Apa yang kami baca dari kitab suci tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai di dalam hati kami. Dan juga urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, Daniel pasal 3, 16, 17, 18 akan dibacakan oleh istri saya. Silakan. Daniel pasal 3 ayat 16, 17 dan 18. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Demikian di dalam Daniel pasal 3 ayat 16, 17 dan 18. Dan Bapak Ibu, saya yakin bahwa banyak dari kita sudah pernah membaca kisah Sadrak, Mesak dan Abednego di dalam dapur perapian. Betul? Dalam kisah yang sangat menggugah hati ini, kita melihat bagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego, karena iman dan kesetiaan mereka kepada Tuhan, mereka rela masuk ke dalam dapur perapian yang 7 kali lebih panas daripada biasanya. Mereka harus menyembah patung sesembahan yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar sebagai konsekuensi kalau mereka tidak menyembah. Mereka harus masuk ke dapur perapian yang 7 kali lebih panas ini. Nah, saudara, dan apa yang terjadi? Mereka juga tetap teguh pada pendirian. Mereka tidak akan menyembah sesembahan patung buatan tangan mereka untuk disembah, ya. Karena itu Bapak Ibu, saya mau katakan begini, hari-hari ini mungkin banyak dari kita yang sedang masuk ke dalam dapur perapian. Kita mungkin sedang diperhadapkan dengan masalah, persoalan hidup. Apalagi demi tekanan yang cukup berarti. Persoalan-persoalan
dalam pekerjaan, dalam pergaulan, dalam rumah tangga, ya, persoalan-persoalan yang berhubungan dengan ekonomi, sakit penyakit dan sebagainya, yang membuat kita sepertinya sudah tidak kuat lagi dan membuat kita rasanya ingin menyerah. Tetapi kisah dan keteladanan Sadrak, Mesak, dan Abednego sungguh-sungguh dapat menjadi berkat buat kita. Amin. Nah, kita lihat bahwa dari kisah ini kita bisa melihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki iman yang bertahan, iman yang sekalipun atau iman walaupun. Nah, coba kita lihat di ayat 17 Daniel pasal 3 17 dan 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, yang pertama yang kita bisa belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah bahwa iman dan kesetiaan yang tidak tergoyahkan. Amin. Iman dan kesetiaan yang tidak tergoyahkan. Nah, saya percaya inilah jenis iman yang Tuhan inginkan untuk kita miliki hari-hari ini. Betul? Tuhan ingin kita tetap percaya walaupun sepertinya pertolongan itu belum kunjung tiba. Amin. Tuhan ingin kita tetap percaya sekalipun kita sedang berada dalam perapian, sekalipun jawaban doa dan janji-janji Tuhan belum kita lihat, sekalipun penyakit kita belum tersembuhkan dan keluarga kita belum dipulihkan. Tuhan ingin kita, saudara dan saya, memiliki iman yang bertahan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Amin. Nah, jadi lihat, yang pertama adalah bahwa iman dan kesetiaan yang tidak tergoyahkan. Miliki hal ini. Amin. Nah, yang berikut, Bapak Ibu, seperti halnya dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego, api persoalan seharusnya tidaklah menjadi sesuatu yang menghanguskan kita. Sebaliknya, api itu menjadi kesempatan untuk kita bertemu dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, yang kedua, api adalah kesempatan kita melihat Tuhan. Api dalam tanda kutip, ya Bapak Ibu, ya. Coba kita lihat Daniel pasalnya yang ketiga, ayat 23, 24, 25. Ya, kita lihat. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Nah, jadi api adalah kesempatan kita melihat Tuhan. Saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu 3 orang, ya kan? Mereka dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala itu. Tapi kok Raja melihat ada 4 orang. Dan ternyata, saudaraku yang kekasih, dikatakan di sini bahwa yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Jadi Bapak Ibu lihat bahwa api persoalan
yang mungkin hari ini engkau hadapi hendaknya menjadi kesempatan bagi kita untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Karena lihat api, ya, perapian yang menyala yang 7 kali panasnya itu 7 kali lipat, ya, dari yang biasanya, ya. Mereka dibuang ke perapian yang menyala itu, ya. Sadrak, Mesak, Abednego, 3 orang. Tapi kok raja melihat ada 4. Rupanya Tuhan menjumpai mereka di api perapian yang menyala-nyala itu. Nah, jadi saudara, ini gambaran bahwa persoalan merupakan api, ya kan? Api, ya, dalam tanda kutip. Nah, kiranya api persoalan hendaknya menjadi kesempatan bagi kita untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam Yesaya pasalnya yang ke 43 ayat 2 dan 3, di sana dikatakan begini, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat 3, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Amin. Amin. Allah Israel itu Juru Selamat bagi kita. Amin. Sebagai manusia, umumnya kita tidak memerlukan Tuhan di saat semuanya serba baik. Betul? Iya kan? Biasanya kalau orang sudah ada di zona nyaman, ya kan, dia sudah hampir melupakan Tuhan. Hanya tinggal selangkah lagi dia lupakan Tuhan, ya kan? Nah, sebagai manusia, saya katakan pada umumnya, ya, pada umumnya, walaupun tidak semuanya, pada umumnya itu, ya, tidak memerlukan Tuhan di saat semuanya serba baik, ya kan? Artinya tidak semua orang sih, tapi pada umumnya, ya. Untuk itu, dengar baik, seringkali Tuhan mengizinkan tekanan dan juga persoalan datang melanda hidup kita. Mengapa? Ya, jawabannya agar kita datang dan mencari Dia. Itu aja. Ya, Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi Tuhan punya maksud supaya kita datang kepada Dia. Makanya kalau ada persoalan kita mesti datang kepada Tuhan. Rasul Paulus menyadari akan hal itu, ya kan? Dan dia menulis, Rasul Paulus menulis dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Kalau kita lihat di 2 Korintus pasal 12 ayat 7 dan 8 serta ayat 9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, supaya justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku memegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, saudara lihat, ini sesuatu yang menarik bahwa ya, Paulus dalam kehebatannya memberitakan Injil, ya. Kita lihat bahwa dia ada sesuatu di dalam dirinya yang sudah 3 kali dia berdoa, ya. Tetapi saudaraku yang kekasih, Tuhan menjawab bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Ya, jadi di dalam kelemahan itu, di dalam kelemahan yang dialami oleh Rasul Paulus, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Di dalam kesulitan yang kita hadapi,
kita akan melihat kuasa Tuhan yang sempurna dinyatakan. Amin. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, selain menjadi kesempatan untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya, api persoalan, ya, itu juga menjadikan kita lebih rendah hati. Amin. 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 Melalui api kita dimurnikan layaknya emas. Karakter kita semakin diperindah. Amin. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, saudara, Tuhan tahu jalan hidupmu. Amin. Tuhan tahu jalan hidup saya. Tuhan tahu jalan hidup kita. Kalau Tuhan izinkan api persoalan itu datang dalam hidup kita, ya, untuk menguji kita, maka seperti Ayub, aku akan tampil seperti emas. Jadi lihat bahwa api, ya, persoalan, api persoalan, ya, yang pertama, kiranya api persoalan itu adalah kesempatan bagi kita untuk kita melihat Tuhan. Amin. Untuk kita melihat Tuhan. Jadi kita harus yakin itu, dan disinilah diperlukan yang namanya iman dan kesetiaan. Amin. Nah, kemudian bahwa api persoalan itu juga hendaknya menjadi kesempatan bagi kita untuk mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Dan yang berikut, bahwa api persoalan membuat, ini dia, orang lain melihat Tuhan. Ya kan? Orang lain bisa melihat Tuhan dengan api persoalan yang kita alami. Karena 3 orang tadi, Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu dibuang ke perapian yang menyala-nyala. Lihat, raja melihat ada 4 orang. Nah, iya kan? Jadi orang lain bisa melihat Tuhan. Raja bisa melihat ada 4 orang. Ya kan? Nah, coba kita lihat dulu di Daniel pasal yang ketiga ayat 24 dan 25. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera berkata ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Jadi yang keempat rupanya seperti anak dewa. Dia sedang berjalan-jalan di tengah perapian itu dengan bebas dan tidak terluka. Ya kan? Nah, kemudian di ayat 27, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang itu tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Nah, sesuatu yang dasar. Jadi dari ayat ini kita pun melihat bahwa api persoalan tidak saja membuat kita melihat Tuhan, tapi juga membuat orang lain yang belum percaya bisa melihat Tuhan. Amin. Amin. Jadi melalui iman yang teguh, di saat badai kehidupan menerjang kehidupan kita, orang lain dapat melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kehidupan kita yang berkemenangan dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya, sehingga mereka berkata seperti di Zakaria pasal 8 ayat 23, mereka berkata bagaimana? Kami mau pergi menyertai kamu. Amin. Sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Haleluya. Luar biasa. Nah, berikut
bahwa api atau persoalan itu seringkali mendatangkan promosi. Amin. Api atau persoalan ternyata dapat membawa saudara dan saya kepada suatu promosi ilahi. Sadrak, Mesak, dan Abednego berhasil mempertahankan iman mereka. Dan sebagai hasilnya mereka dipromosikan kepada apa? Dipromosikan kepada kedudukan yang lebih tinggi. Iya kan? Dipromosikan kepada level yang lebih tinggi, kedudukan yang lebih tinggi. Nah, Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, maukah saudara melihat promosi ilahi terjadi dalam hidup saudara? Saudara rindu untuk melihat penggenapan janji Tuhan bahwa tahun ini yang tinggal beberapa hari ke depan kita lalui, iya kan? Adalah tahun di mana Tuhan memulihkan kita dan melimpahkan berkat dalam kehidupan kita, meskipun tinggal beberapa hari ini. Iya kan? Ini 25, 26, 27, 28, 29, 30. 5 hari ke depan lagi kita akan memasuki Desember. Nah, kalau sudah Desember itu sudah bulan penghujung tahun ya saudara ya. Nah, jadi kurang lebih 36 hari ke depan, dan mungkin Bapak Ibu masih menunggu penggenapan janji Tuhan, pemulihan terjadi dalam hidup saudara secara pribadi ataupun keluarga. Maka saya mau katakan, tetap miliki iman yang teguh dan bertahan di dalam Kristus. Amin. Iman yang bertahan sekalipun Tuhan belum menolong atau menjawab doa kita. Amin. Iman yang bertahan sekalipun kita harus melewati berbagai macam api persoalan. Amin. Bertahan dalam iman sekalipun saudara dan saya disalah mengerti ya, dan dihianati oleh sahabat-sahabat kita. Amin. Bertahan dalam iman sekalipun kita dianiaya oleh orang-orang yang paling dekat dengan kita. Saudara, saya sudah mengalami hal ini. Bertahan di dalam iman kepada Yesus. Di mana waktu saya dijerat dengan pasal penodaan agama tahun 92 dengan pasal 156A KUHP, sudah tahu berakhir dengan 4 tahun dan 6 bulan di penjara. Ya, saudara, sejak pertama hari pertama mendekam di sel Polres ya, saudara, saya terus memiliki iman yang bertahan di dalam Yesus. Ya. Dan ada tawaran-tawaran untuk berbalik, meninggalkan iman di dalam Yesus, ya, supaya saya bebas dari persoalan itu. Tapi saya tetap ngotot, saya siap mati hari ini untuk kembali kepada kekasih yang lama. Saya nggak mau. Haleluya. Karena saya sudah mendapat kekasih yang baru. Haleluya. Yesus Kristus yang memberikan kepastian keselamatan, yang hanya di Alkitab yang berkata bahwa berbahagialah engkamu karena namamu tertulis di surga. Nah, kalau nama kita tertulis di surga, udah pasti masuk surga. Yang lain boro-boro tertulis namanya di surga, kepastian masuk surga aja nggak ada. Iya kan? Kenapa? Karena dia nggak tahu pintu ke surga. Haleluya. Pintu surga dia nggak tahu. Nah,
Jadi walaupun saya dipukul, ya, saya dianiaya, saya dimasukkan ke sel, ya, diintimidasi, saya tetap bertahan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih diberkati oleh Tuhan Yesus, jika kita mengalami api persoalan, teruslah bertahan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Niscaya kita akan melihat pertolongan Tuhan dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Nah, kita lihat Daniel pasalnya yang ketiga ayat 28 dan 29, ya. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ayat 29, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, dan bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Nah, ini luar biasa. Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ternyata janjinya terbukti, dan dia menolong, dia tidak membiarkan, dia tidak meninggalkan. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Raja Nebukadnezar, ya, itu memuji Allahnya, ya, Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ayat 29, sebab itu aku mengeluarkan perintah. Nebukadnezar mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Mesak, Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian Nebukadnezar menyembah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego? Kita penasaran, ya, saudara, ya. Tapi bagaimanapun juga Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego telah dimuliakan oleh sang raja, ya, dan kemudian mereka mengeluarkan sebuah ketetapan, ya kan, bahwa siapapun yang didapati, ya, menghujat, membuli, ya kan, Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, ada konsekuensi, yaitu apa? Dipenggal, ya, dan rumahnya, ya, akan dipenggal-penggal dia, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Dan ini lagi poin yang menarik, tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Ini luar biasa, ya. Dengan pernyataan Nebukadnezar seperti ini, saya kira di dalam hatinya sudah percaya kepada Allah Mesak dan Abednego. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ya, jika saudara mengalami persoalan yang bisa disebut api karena Sadrak, Mesak, dan Abednego itu dimasukkan ke api, ke perapian yang menyala-nyala dan lebih panas 7 kali dari yang biasa, maka yang pertama saya tegaskan kembali bahwa mari kita tetap memiliki iman dan kesetiaan yang tidak tergoyahkan. Kita belajar daripada
Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Dan hal yang bisa kita pelajari di sini bahwa perapian yang menyala itu boleh dikatakan persoalan, dan saya menyebut dengan api. Jadi api adalah, atau persoalan adalah kesempatan kita melihat Tuhan. Sudah mau melihat Tuhan? Ya, masuk di perapian yang menyala-nyala. Artinya ada persoalan, dan semua kita ini punya persoalan, punya pergumulan. Nah, yang berikut bahwa api atau persoalan hendaknya menjadi kesempatan untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amen. Dan saudara, api atau persoalan membuat orang lain melihat Tuhan. Amin. Melalui apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang kita gumuli, orang bisa melihat bahwa Allah yang kita sembah ya berpihak kepada kita, dan mereka akan takjub, begitu ya. Nah, api atau persoalan, masalah yang sudah dapat temui dalam hidup ini, mungkin dalam karir, di kantor, itu akan mendatangkan promosi. Amin. Amin. Sebetulnya jadi Tuhan itu mempromosi saudara dengan melalui api atau persoalan. Amin. Hanya persoalannya kita sadar atau tidak. Kalau kita sadar, maka ketika ada api atau persoalan yang kita alami berhubungan dengan karir kita, maka saya pastikan kita mengucap syukur, karena melalui itu kita sedang dipromosikan. Amin. Dan biarlah hari ini Bapak Ibu semua ya berada di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan, sehingga dalam seluruh kegiatan akhir pekan ini saudara semua diberkati dan tetap terpelihara. Amin. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami boleh ada di akhir pekan, dan firman Tuhan kami dengar, kami renungkan, dan ini akan membuat kami semakin memiliki iman yang tetap bertahan sekalipun dalam persoalan, sekalipun dalam pergumulan, sekalipun sakit penyakit kami belum disembuhkan, kami tetap bertahan karena kami percaya Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang benar, sebagai jalan ke surga, jalan kebenaran, jalan untuk kami bisa mengalami mujizat dan pertolongan-pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan jika kami sedang mengalami api persoalan, kami tahu kami sedang dipromosikan untuk level yang lebih tinggi lagi, untuk kedudukan yang lebih tinggi lagi. Terima kasih, berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berkegiatan di akhir pekan ini. Ada berkat yang mewarnai hidup mereka, ada damai sejahtera memerintah, ada perlindungan Tuhan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada